Tanzilun min Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu, serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Qur'an. Allahumma tahhir qulubana bi tadabburil Qur'an. Ya Allah, sucikan hati kami dengan tadabbur Al-Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah, ikhwan akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biasanya saya kalau ngisi kajian, saya mulai dulu dengan tahsin tilawah Al-Quran. Dan saya ini lebih senang memang ngaji Quran dibandingkan ceramah. Saya lebih senang ngaji dibandingkan ceramah. Maka ketika ada orang yang ingin mengundang pengajian kepada saya, kajian rutin, itu kalau kajiannya berkaitan dengan Al-Quran, terlebih dahulu saya akan buka dengan tahsin. Saya senang ngajari Quran karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Baik, sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita tahsin tilawah Al-Quran 10 menit saja. Kita tahsinnya mulai dari awal dan nanti urut. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus setiap pertemuan seperti itu. Baru nanti setelah itu kita buka dengan kajian ilmunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan dibaca a'udzu. Salah, keliru. Dan itu bisa merubah makna. Hati-hati ketika hamzah bergandengan dengan ain, itu biasanya hamzah dipengaruhi oleh ain atau ainnya dipengaruhi oleh hamzah. Hati-hati. Maka cara bacanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan ini bacaan mad tabi'i, panjangnya 1 alif, 1 kali ayunan. Tidak boleh lebih. Yang lebih itu contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lebih dari batas. Nah, secara ilmu tajwid tidak benar. Cara bacanya 1 kali ayunan, 1 alif itu 1 kali ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dipantul. Salah. Alham. Kurang tepat itu. Karena huruf yang dipantul apabila mati itu hanya ada 4. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Selain yang 5 itu, mohon maaf 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Selain yang 5 itu tidak boleh dipantul. Maka al ini tidak boleh dipantul. Apalagi tawalud tidak boleh. Alham tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim.
haknya tipis. Ha. Tidak boleh dibaca kha. Al-kham, ar-rahma. Salah. Nah, Malik bisa dibaca dua. Malik panjang, Malik pendek. Ini hanya berlaku di Quran surah Al-Fatihah. Sedangkan di surah An-Nas hanya bisa dibaca satu, pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Walaupun kalimatnya sama, tapi tidak boleh mimnya dibaca panjang. Karena Nabi mencontohkannya pendek. Malikin nas. Maka kita tidak akan pernah menemukan mushaf yang bertulisan mimnya panjang di surah An-Nas. Boten. Tapi di surah Al-Fatihah ini mimnya bisa dibaca dua, panjang sama pendek. Nah, kalau saya ngambil yang panjang, karena kalau panjang hurufnya wonten berapa? Ada berapa? 4. Mim, alif, lam sama kaf. Berarti pahalanya berapa itu? Pahalanya berapa? 40. Satu huruf 10. Kalau 4 huruf 40. Kalau kita baca Malikin Nas, itu pahalanya berapa? 30. Ya, pahalanya 30. Mim, lam, kaf. Maka saya ngambil bacaan yang panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ini di tenggorokan, bukan di dada. Sering saya sampaikan ini, karena banyak yang salah. Biasanya membaca di dada. Itu salah, karena tempat keluarnya huruf itu hanya ada 3. Bibir, lidah, tenggorokan. Nggak ada di dada. Jangan cari di ilmu tajwid manapun, nggak ada tempat keluar huruf itu di dada. Wonten. Maka cara baca ha ini bukan di dada tapi di tenggorokan. Lepas. Jangan dibaca dinas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang maha mengatur segala apa yang terjadi dalam kehidupan hambanya. Alhamdulillah, pagi hari ini hari libur, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Tidak sepantasnya semua orang beriman itu sibuk dengan urusan dunia. Tapi harus ada di antara mereka yang meluangkan waktunya untuk duduk, berkumpul, anteng. Apa tujuannya? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami ilmu agama. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqahu fiddin. Insyaallah Bapak Ibu, ini menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana hadis masyhur Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia. Perhatikan bahasanya. Maka Allah akan memahamkan dia fiddin, dalam masalah agama. Yufaqihu itu berasal dari kata fikih. Artinya memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Orang yang paham itu disebut dengan faqih. Orang yang paham disebut apa? Faqih. Nah, kalimatnya perhatikan, yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman. Jadi kalau ada orang yang paham ilmu agama dengan baik dan benar,
itu bukan semata-mata karena kecerdasannya, buatan. Tapi Allah yang berkehendak memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita ingin paham ilmu agama dengan baik dan benar, kunci utamanya adalah doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa paham ilmu agama dengan baik dan benar. Kita bisa membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah untuk sahabat Abdullah bin Abbas, atau yang lebih populer dengan sebutan sahabat Ibnu Abbas. Ini sahabat dijuluki oleh Nabi Turjumanul Quran, the living Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Karena hafal Quran, hafal cara bacaan Quran dari Nabi, hafal tafsirnya, bukan hanya tafsirnya, hafal dan bisa mentakwil Quran. Apa bedanya takwil dengan tafsir? Kalau tafsir itu membaca dan memahami maksud ayat yang tersurat. Kalau takwil bisa memahami atau membaca secara tersirat, ya, bukan tersurat, tersirat dari sebuah ayat atau surah. Saya contohkan seperti ini. Ketika Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari Cordoba. Cordoba itu aslinya Kurtubah. Mungkin orang-orang Eropa nggak bisa mengucapkan to, akhirnya dirubah menjadi Cordoba. Ada imam besar, imam tafsir namanya Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, Spanyol. Nah, disebutkan dalam kitab tersebut bahwa ketika Rasulullah SAW diturunkan surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni Fathu Mekah. Kemudian Rasulullah membacakan kepada beberapa sahabat yang hadir saat itu. Semua sahabat tersenyum, gembira mereka, senang mereka. Karena apa? Allah menjanjikan sebentar lagi akan ada kemenangan besar dan pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Hanya ada satu sahabat yang menangis saat itu. Beliau adalah Abdullah bin Abbas. Yang lain Pak pada senang, ya, mereka tersenyum bahagia. Tapi satu sahabat ini menangis, Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Lima tabki?" Kenapa engkau menangis wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, "Tahukah kalian bahwa surah itu tanda umur Rasulullah SAW sudah dekat?" Ternyata benar. Tak lama setelah turunnya surah itu, ya, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan Abdullah bin Abbas, bisa membaca, memahami maksud tersirat dari sebuah ayat atau surah. Dan kelebihan ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa beliau begitu luar biasa dalam ilmu Al-Quran dan sangat paham dalam ilmu agama? Salah satu sebabnya adalah karena doa. Doa Rasulullah yang pernah beliau panjatkan kepada Allah untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, doanya begini: Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini ilmu agama dengan baik dan benar. Ajarkan dia cara mentakwil atau mentafsirkan Al-Quran. Hafal Bapak Ibu doanya? Gimana paham ilmu agama kalau udah hafal doanya Nabi ini? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu kalau untuk anak kita. Kalau untuk diri kita, dhamirnya dirubah dari hu menjadi ni.
Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau banyak Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Coba sama-sama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sudah hafal, Pak? Pak Ayang sudah hafal? Belum. Susah ngaji sama orang tua. Cepat paham, cepat pula lupa. Nah, hafalkan doa ini. Ini doa langsung dari Nabi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami ilmu agama dengan baik dan benar, dan ajarkan kami Al-Quran. Karena doa Nabi itulah kemudian Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang sangat ahli Al-Quranul Karim. Bahkan direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diambil bacaan dan tafsir Al-Qurannya. Baik, Ustadz, kami paham agama, kami paham Quran, tapi cepat lupa, itu bagaimana? Tadi sudah saya bacakan doanya. Hari ini, detik ini, jam ini Bapak Ibu hafal. Tapi coba tanya lagi, habis kajian ini masih hafal nama badan? Nah itu, apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena kita belum terlalu cinta sama ilmu agama. Itu aja. Kenapa urusan dunia itu kita sangat sungguh-sungguh. Paham Pak, dari A sampai Z itu kita paham. Ingat, sebelum tidur ingat, mau bangun tidur ingat. Karena apa? Cinta. Orang tua kalau sudah cinta, dia akan mudah memahaminya dan mudah untuk mengingatnya. Sama kalau kita cinta kepada ilmu, kita akan mudah untuk memahaminya dan kita akan mudah untuk mengingatnya. Ada salah satu santri di Yaman, ini kisah nyata. Salah satu santri di Yaman yang belajar kepada seorang syekh. Ya. Dia sudah bertahun-tahun belajar di situ, tapi sulit sekali memahami ilmu dan sulit sekali menghafal ilmu. Akhirnya dia datang kepada syekh itu untuk pamitan. Ya syekh, saya udahlah berhenti aja dari pondok ini. Saya berhenti aja dari pondok ini. Saya sudah bertahun-tahun di sini tapi sulit banget memahami dan menghafalkan ilmu. Saya mau berhenti aja, kata dia. Akhirnya syekh itu berkata, ya waladi, wahai anakku. Jadi kalau di Arab itu, di Yaman ya, manggil muridnya dengan kata walad, ya waladi, wahai anakku, sehingga hubungan mereka seperti ayah sama anak. Tunggu sebentar, sebelum kamu balik dari pondok nih, saya ambilkan saya ambilkan dulu surat dari orang tuamu. Diambilkanlah surat dari orang tuanya, karena dulu nggak ada telepon. Jadi untuk memberikan kabar orang tua itu melalui surat, ya. Kemudian diberikan kepada sang santri itu. Coba kamu baca. Dibaca dengan senang itu. Wah, bahagia dia mendapatkan kabar dari orang tuanya. Nah, setelah itu suratnya diambil kembali oleh syekhnya. Kembalikan surat itu. Kemudian syekhnya berkata, coba kamu ceritakan isi surat itu. Diceritakan oleh dia. Dari awal sampai akhir tidak ada satupun yang terlewat. Ditanya oleh sang syekh, kenapa kamu bisa menceritakan isi surat itu dari awal sampai akhir tanpa ada satupun yang terlewat? Apa kata santri itu? Ya syekh, saya sangat bahagia. Saya sangat senang ketika membaca surat dari orang tua saya. Begitulah nak, kata syekhnya. Kalau kamu senang sama ilmu, maka kamu akan mudah memahaminya dan mengingatnya. Jadi kunci utama itu apa? Cinta. Apakah cukup cinta itu bisa mempertahankan ilmu dalam ingatan kita? Belum cukup, butuh satu lagi. Apa itu? Doa. Lagi-lagi doa ini. Baca doa yang pernah dibaca oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam An-Nasai, ini riwayatnya sahih. Sahabat sinten? Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini bukan orang Madinah. Aslinya Yaman, dari sebuah daerah namanya Ad-Dausi, Daus, bukan Daus artis kecil itu. Ad-Dausi datang ke Madinah
Ini sudah Islam. Datang ke Madinah itu sudah Islam. Beliau datang ke Madinah tahun 7 Hijriah. Nabi wafat berapa Hijriah Bapak Ibu? Sudah sampai mana pelajaran sejarahnya ini? Nabi wafat tahun berapa Hijriah? Kok menang kafe Kak? Oh lali nggih. Nabi itu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti kalau Abu Hurairah datangnya tahun 7 Hijriah, ya tahun 7 Hijriah, dia hidup bersama Nabi berapa tahun? 3 tahun. Hidup bersama Nabi 3 tahun. Tapi sahabat ini sangat jenius. Banyak hafal hadis. Bahkan sahabat Abu Hurairah sahabat nomor 1 paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah. 5.370 sekian hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Tanpa ada satu hadis pun yang lupa. Ini luar biasa. Apakah karena kecerdasannya? Tidak semata-mata karena itu. Tapi karena sebuah doa yang dibaca oleh Abu Hurairah. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah. Riwayat ini disebutkan dalam kitabnya Imam An-Nasai. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Hafal? Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu la yunsa, yang tidak lupa. Baca doa ini. Nah saat itu Abu Hurairah sedang bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, mintalah kalian kepada Allah. Abu Hurairah minta ilmu yang tidak lupa. Maka Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Setelah itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang sangat kuat hafalannya. Ya, sekali mendengar, sekali membaca itu langsung hafal. Beda sama kita Bapak Ibu. Kita berulang kali belum tentu hafal. Ini rahasianya Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Sehingga beliau ini menjadi rujukan sahabat dalam ilmu agama. Pernah ada seorang laki-laki disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sekretaris Nabi. Zaid bin Sabit. Beliau dijuluki oleh Rasulullah afraduhum min ummati, kata Nabi. Orang yang paling paham ilmu faraid, ilmu waris. Sahabat itu yang paling paham ilmu waris, sahabat Zaid bin Sabit. Pernah ada seseorang datang kepada Zaid bin Sabit untuk bertanya masalah agama. Tapi Zaid bin Sabit berkata, alaika bi Abi Hurairah. Hendaklah engkau bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi rujukan para sahabat. Itu kuncinya apa tadi? Doa. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Baik. Ketika kita paham ilmu agama dengan baik dan benar, Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Itu tandanya Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia memahami ilmu agama. Apa saja kebaikannya? Pertama, Allah akan mudahkan perjalanan orang tersebut menuju surga. Ini hadis sangat masyhur. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja, di situ kalimatnya menggunakan man, umum, litta'mim, untuk menunjukkan makna umum. Siapa saja, muda, tua, kaya, miskin, mau pejabat, tidak pejabat, ya. Siapa saja, kata Rasulullah, salaka tariqan,
yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Ini baru jalannya. Baru jalannya. Bapak Ibu masih pakai sepeda itu sudah diberi pahala oleh Allah. Diberikan kebaikan. Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Memang sekarang belum terasa. Belum. Baru kita rasakan, baru kita lihat kalau sudah meninggal. Makanya Bapak Ibu jika ingin mengetahui fadilahnya menuntut ilmu, meninggal dulu. Harus mati dulu, baru kita tahu, oh ternyata begini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah perjalanan menuju surga. Kata Rasulullah, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati rajjalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum." Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan kaki. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan diseret dengan wajahnya. 3 itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Apa tadi? Berjalan, berkendaraan, diseret dengan wajahnya. Wallahu. Berjalan tentu untuk sampai kepada tempat tujuan lama. Yang kedua, berkendaraan. Gagah dia berkendaraan sehingga mudah untuk sampai ke surga. Siapa mereka? Di antaranya adalah mereka yang memudahkan perjalanannya untuk menuju majelis ilmu. Maka kita memohon kepada Allah, semoga usaha kita hadir di majelis ilmu ini mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu, khususnya untuk saya pribadi, jangan pisahkan diri kita dengan majelis ilmu. Jangan. Kalau nggak bisa setiap hari, ya mungkin seminggu sekali. Ini kajian seminggu sekali Pak. Ya. Kalau nggak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. Nggak bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nggak bisa 2 bulan sekali, wallahu a'lam bishawab. Mati aja katanya. Kenapa kita tidak boleh memisahkan diri dengan majelis ilmu? Sebab ilmu ini imunitas hati kita. Fisik tuh kalau kurang imunnya, dia akan lemah. Kalau lemah, mudah terserang penyakit Pak. Apalagi musim corona kayak gini. Aduh, kalau imun kita rendah, langsung kena itu. Batu lah, kemudian panas lah, sesak napas lah. Tapi sekarang ini sikit-sikit corona, sikit-sikit corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau fisik kita rendah imunnya, maka kita akan mudah terserang penyakit. Nah, sama dengan hati. Hati itu kalau imunitasnya rendah, lemah, dia akan mudah terserang penyakit hati. Dan penyakit hati ini lebih bahaya daripada penyakit fisik Bapak Ibu. Nah, apa saja yang membuat hati itu ketika imunnya lemah, dia terkena mudah terserang penyakit? Pertama, fudulul kalam, banyak bicara. Orang kalau banyak bicara tuh mudah terserang penyakit hati. Banyak ngomong, banyak berbicara yang tidak bermanfaat maksudnya. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, apa tandanya? Falyakul khairan, berucap yang baik. Kalau nggak ada ucapan yang baik yang ingin kita ucapkan, liyasmut, diam. Karena kalau banyak berucap, ujung-ujungnya apa? Berkata-kata kotor, menggunjing orang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, fudulut ta'am, banyak makan. Oh Pak Sigit, banyak makan itu bisa menyebabkan penyakit hati. Kalau banyak makan bisa menyebabkan hati kita lemah, fisiknya kuat, ya. Tapi ketika kita banyak makan itu kata Nabi bisa menyebabkan hati kita lemah, sehingga malas beribadah, bawaannya ngantuk mulu. Kemudian yang ketiga fudulul mukhalatah,
banyak ngumpul. Nah, ngumpul kayak gini bagus. Yang dimaksud ngumpul yang tidak bermanfaat, pergi ke warung, ngumpul, ya, warung kopi, oh cerita sambil terbahak-bahak, itu bisa membuat hati terserang penyakit. Kemudian yang keempat kata ulama, fudulun nazar, banyak lihat. Maksudnya kata Pak Sigit itu lihat yang aneh-aneh. Nah itu, kalau kita banyak melihat, tidak menundukkan pandangan, maka itu akan mudah terserang penyakit hati, Bapak Ibu. Coba saya ngajak kepada Bapak Ibu, tundukkan pandangan kita 3 hari aja. 3 hari aja. Tundukkan pandangan kita dari maksiat, dari dunianya orang lain, dari kemewahan orang lain. 3 hari aja tundukkan. Saya jamin Bapak Ibu, insya Allah dengan izin Allah mendapatkan kenikmatan beribadah. 3 hari aja. Tundukkan pandangan dari dunianya orang lain, kemewahan orang lain. Apalagi yang hidup di kota ini, itu harus pandai-pandai menundukkan pandangan. Karena apa? Tetangga mewah, ya punya ini, punya itu. Kalau kita nggak bisa menundukkan pandangan, hati kita akan terpaut sama dunia, sehingga kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Saya pernah katakan dalam beberapa kajian, hati manusia itu tidak bisa menerima 2 hal yang berbeda. Kalau dia cinta sama dunia, dia nggak mungkin cinta akhirat, buatan. Maka orang yang cinta sama dunia, dia tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Sebaliknya, kalau orang cinta sama akhirat, nggak mungkin cinta sama dunia, buatan. Nah, ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan, hati-hati terkena serangan penyakit hati. Nah, tapi ketika kita mampu menundukkan pandangan Bapak Ibu, 3 hari aja, ini saya jamin dengan izin Allah, 3 hari aja tundukkan pandangan itu. Ghaddul basar, kata Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah Muhammad kepada umatmu yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. 3 hari aja Allah akan berikan kita kenikmatan dan manisnya dalam beribadah. Silakan coba. Nah, karena salah satu yang menyebabkan kita tidak nikmat beribadah itu fudulun nazar, banyak melihat. Itu 4 perkara yang membuat hati kita terkena penyakit. Apa tadi? Fudulul kalam, banyak bicara. Yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Yang keempat, yang ketiga, banyak ngumpul. Ibu-ibu kalau habis PKK pulang, dikasih nasihat malah langsung pulang. Jangan lagi ngumpul. Ini yang sering ngumpul-ngumpul ibu-ibu, kalau sudah ngumpul tuh kemana-mana ceritanya. Hati-hati. Makanya kenapa wanita itu banyak di neraka, tapi banyak juga di surga. Sehabis PKK pulang. Ya, supaya apa? Perkumpulan itu tidak membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa tadi? Fudulun nazar, banyak melihat, tidak menundukkan pandangan. Nah, ketika kita melakukan salah satu daripada yang 4 itu atau melakukan 4-empatnya, tentu hati kita kena penyakit sudah itu. Cara mengobatinya bagaimana? Salah satu cara mengobatinya adalah datang ke majelis ilmu. Itu cara mengobatinya. Datang, luangkan waktu. Kalau dunia kita luangkan waktu luar biasa itu, dari pagi sampai sore. Masa majelis ilmu seminggu sekali kita nggak bisa meluangkan? Harus bisa, Pak. Datang. Apa tujuannya? Dengarkan nasihat Allah dalam Quran. Allah memanggil kita dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Dengarkan itu. Kemudian dengarkan nasihat Nabi dalam hadis-hadisnya. Dengarkan nasihat ulama. Kumpul dengan orang-orang saleh. Itu akan membuat hati kita terobati. Ya, sehingga imun hati kita itu kuat dan tidak mudah terkena penyakit hati. Ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Maka benar sabda Rasulullah tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia ilmu agama. Di kebaikan pertama apa tadi? Allah mudahkan perjalanan kita menuju surga.
Kemudian kebaikan kedua orang yang memahami ilmu agama itu, Allah berikan dia pahala haji yang sempurna. Ini hadisnya sahih. Ya. Dalam riwayat Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani. Orang Mesir tidak suka sama Syekh Albani. Orang Mesir itu nggak suka. Ulama-ulama Mesir ya, Grand Syekh itu nggak suka dan tidak setuju dengan Syekh Albani. Banyak kontra dengan Syekh Albani. Tapi saya pribadi kagum sama Syekh Albani ini, karena beliau satu-satunya ulama modern yang mentakhrij hadis. Hadis itu 9 kitab hadis ditakhrij sama beliau. Dari mulai Bukhari, Muslim, kemudian Tabrani, kemudian Nasai dan seterusnya itu ditakhrij oleh beliau. Coba kita perhatikan ulama Mesir, ada yang mentakhrij hadis? Belum, sampai 9 kitab ditakhrij itu belum ada. Inilah sisi kekaguman saya kepada Syekh Albani. Walaupun banyak ulama-ulama yang kemudian kontra dengan Syekh Albani. Menurut Syekh Albani, hadis ini hasanun sahihun. Hadis hasan dan hadis sahih. Ada 3 tingkatan hadis itu. Hasan, kalau dia kuat namanya sahih. Kalau tidak terlalu kuat namanya hasan. Kalau lemah namanya dhaif. Kalau palsu namanya maudhu'. Hadis tentang datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendapatkan pahala haji yang sempurna, itu hadisnya sahih menurut Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid." Siapa yang pagi-pagi udah datang ke masjid. Nah, kita pagi-pagi ini udah datang ke masjid. Biasanya pagi-pagi orang lari. Ya, cari suasana segar. Kemudian berlibur dan seterusnya. Kita pagi-pagi datang ke rumah Allah. Liyata'allama khairan, untuk belajar kebaikan. Pagi-pagi datang ke masjid untuk belajar kebaikan. Belajar Quran, belajar tafsir Quran, belajar fikih dan seterusnya. Belajar yang bisa menambah iman kita kepada Allah. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Bukan hanya yang belajar, tapi yang mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu, kata Rasulullah. Maka dia mendapatkan pahala haji taman hijjatuhu, yang sempurna ibadah hajinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi hari ini insya Allah Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kalau ikhlas tulus menghadiri majelis ini, insya Allah dapat pahala haji yang sempurna. Luar biasa itu. Ya. Yang belum daftar haji semoga segera bisa daftar haji. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pahalanya bisa semakin sempurna. Pahala haji yang sempurna. Mana Ustaz pahalanya? Belum. Ini sering saya katakan. Supaya hati kita tumbuh keimanan dan keyakinan tentang hari pembalasan. Sekarang belum kita lihat pahala itu Bapak Ibu. Baru kita lihat dan kita rasakan kalau sudah meninggal. Nanti Allah datangkan pahalanya orang-orang haji kepada kita. Dan haji yang sempurna. Sebab apa? Pagi-pagi kita sudah datang ke majelis ini. Subhanallah. Ini kemuliaan majelis ilmu. Butuh berapa dalil lagi kita untuk bisa semangat istiqomah untuk datang ke majelis ilmu. Kemudian kebaikan yang ketiga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu adalah Allah berikan pahala dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini hadisnya juga sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Man dakhala masjidana hadza, kata Rasulullah, siapa yang masuk masjid kami ini, Masjid Nabawi. Makanya kalau datang ke Masjid Nabawi, luangkan waktu untuk belajar, untuk mengambil kemuliaan ini. Tapi ulama mengatakan bukan hanya Masjid Nabawi, masjid yang lain juga termasuk dalam hadis ini. Liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahid fi sabilillah. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang perang Uhud, seperti sahabat yang perang Badar. Nah, kita sedang mendapatkan pahala sebagaimana mereka. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka luangkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Kemudian kebaikan yang keempat kata Rasulullah SAW,
Kebaikan yang keempat kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 4 kemuliaan dari Allah secara serentak langsung. Ini sebagaimana hadis yang sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul manusia di rumah Allah. Ini hadis masyhur. Tsumma yatluna kitaballah. Kemudian mereka membaca Quran. Makanya tadi saya katakan, sebelum kajian saya dimulai, saya pengen Bapak Ibu tahsin bacaan Quran dulu untuk mengambil kemuliaan ini. Kata Rasulullah, tidak manusia itu berkumpul di masjid rumahnya Allah, tsumma yatluna kitaballah, kemudian membaca Al-Quran sebagaimana yang sudah kita lakukan tadi, wa yatadarasunahu, dan memahami isi kandungan Al-Quran, illa, kecuali Allah akan menurunkan 4 kemuliaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Tenang nama buatan di masjid? Ibu-ibu di masjid tenang nama badan? Tenang. Ya. Tidak ada cucu yang mengganggu. Tidak ada anak yang mengganggu dan seterusnya. Suami juga tenang kalau ikut kajian. Tidak cekcok dengan suami, tenang ada di masjid ini. Makanya cara orang beriman mencari ketenangan itu nggak usah jauh-jauh. Datang ke majelis Al-Quran yang ada di masjid. Ini janji Rasulullah. As-sakinah, mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diguyur dengan rahmat, digerocok dengan rahmat. Pagi hari ini Allah memberikan banyak rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wa haffat anhumul malaikah, hidupnya akan dijaga oleh para malaikat. Karena orang nuntut ilmu itu mulia. Makanya malaikat dalam suatu hadis yang sahih dikatakan, dia membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi yang dituntut, yang dicari itu adalah Al-Quran. Allah berjanji akan menjaga hidup kita. Dan insya Allah Allah akan jaga kita dari corona, insya Allah. Ini janji Rasulullah, bukan saya yang berkata. Rasulullah berjanji, wa haffat anhumul malaikah, hidup kita akan dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan sebut nama-nama orang yang hadir di majelis Quran itu di hadapan para malaikatnya. Jadi kita sekarang ini sedang disebut namanya oleh Allah. Disebut-sebut, Pak. Kalau orang itu menyebut-nyebut sesuatu, biasanya dia cinta kepada sesuatu itu. Nah, Allah sedang cinta kepada kita saat ini, karena Allah sedang menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita, Bapak Ibu. Kalaulah ketika presiden itu berpidato di hadapan rakyatnya dan dia menyebut nama kita secara khusus, bangga nama badan kita, bangga, bahagia kita. Nah, sekarang yang sedang menyebut nama kita siapa? Allahu Rabbul Alamin, Allah wa ala wa jalla, sedang menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Tentu ini harus menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika menghadiri majelis ilmu di masjid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira itu kemuliaan yang dapat memotivasi kita untuk hadir istiqamah ke majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu yang kita hadiri ini adalah majelis Al-Quran di masjid. Semakin bertambahlah kemuliaan-kemuliaan tersebut. Karena kita akan mengkaji Quran, dan sebelum kita mengkaji Quran itu kita akan tahsin bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Maka kita harus bedakan belajar Quran, adabnya kita harus bedakan dengan belajar kitab-kitab yang lain. Jangan samakan. Jangan samakan kita belajar Quran dengan belajar kitab yang lain, adabnya. Harus kita bedakan. Karena yang akan kita pelajari nanti ini firman Allah, bukan karangan manusia, bukan ucapan manusia, bukan tulisan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adabnya harus kita bedakan. Apa saja adabnya dalam membaca dan memahami Quran? Pertama, suci.
Usahakan Bapak Ibu sebelum berangkat wudu dulu. Wudu, kalau di tengah perjalanan hadas ambil wudu. Usahakan dalam keadaan suci. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kemudian yang kedua, adabnya adalah bersiwak, gosok gigi. Masa mau Quran mulutnya bau? Gosok gigi. Karena yang kita baca ini firman Allah, dan kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Kalau kita berdialog dengan orang kok mulutnya bau, kan tidak sopan. Nah, kita sedang berdialog dengan Allah ketika membaca Quran, maka bersihkan gigi kita supaya tidak bau. Kalau perlu pakai pakaian yang terhormat. Ya, kalau perlu pakai pakaian yang terhormat. Mau baca Quran, mau belajar Quran tuh pakai pakaian yang terhormat, yang rapi. Kalau untuk Allah itu ambil yang terbaik, Bapak Ibu. Saya ada kisah, ini kisah nyata yang terjadi pada seorang kiai di Banyuwangi. Ya, Masya Allah. Beliau itu meninggal dalam keadaan sujud. Ini diceritakan langsung oleh anaknya kepada saya. Ya, anaknya jadi wakil direktur Polinima. Diceritakan kepada saya. Kata beliau itu, ayah saya punya 5 pakaian khusus untuk sholat, dan pakaian itu tidak digunakan kecuali untuk sholat. 5 pakaian khusus. Subuh pakaian khusus, nanti zuhur beda lagi pakaiannya, asar beda lagi pakaiannya, terus begitu. Masya Allah. Dan selalu sholat tepat waktu. Dengan izin Allah, karena sangat memuliakan ibadah sholat, ya, Allah takdirkan dia, Allah pilih dia untuk dalam keadaan sujud. Dan saat itu beliau sedang menjadi imam sholat. Subhanallah. Jadi kalau untuk Allah itu ambil yang terbaik. Masa belajar Quran, mau sholat pakai kaos, sah sholatnya, tapi adabnya kurang bagus. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, kalau mau datang kajian, mau belajar Quran, pahami Quran, ambil pakaian terbaik kita. Kemudian datang kepada majelis itu. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah diam, mendengarkan, jangan bicara. Kalau sedang disampaikan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, jangan bicara, diam. Dan jangan tidur. Kadang ada orang tidak bicara, diam tidur. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, baik dibacakan ayatnya atau dibacakan pemahamannya, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Dengarkan dan diam. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu kalau dibacakan Quran mereka berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ketika mereka dibacakan Al-Quran, mereka berkata kepada temannya, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini yang dibaca oleh Muhammad. Walghaw fihi. Ayo kita bermain, kita bergurau. Jangan dengarkan itu Muhammad baca Quran. Itu sifatnya orang kafir. Makanya orang beriman tuh kalau sedang dibacakan Quran, dengerin, diam, simak dengan seksama. Jangan seperti orang kafir. Karena Quran ini bukan mainan, Bapak Ibu. Allah berfirman, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu kitab pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan dia bukan firman bil hazl, yang dibuat mainan. Tidak boleh kita bermain-main dengan Quran. Tidak boleh kita mengolok-olok Quran. Tidak boleh kita bergurau saat Quran dibacakan. Itu adabnya. Dengarkan, diam. Maka saya tidak setuju kalau Bapak Ibu pakai mobil, kemudian nyetel murattal Quran, tapi bicara sama temannya yang di samping. Kita mau kemana ini? Nyetel murattal Quran, itu nggak sopan. Kelihatannya saja Islami, tapi sebenarnya dia telah menyalahi adab yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu adab yang ketiga.
Kemudian adab yang keempat, tanamkan niat yang baik ketika kita ingin membaca dan memahami Quran. Apa saja niat-niat baik itu? Pertama, niatkan sesuai fungsinya Al-Quran. Fungsinya Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Maka ketika kita ingin membaca Quran, memahami Quran, niatkan dalam hati kita, ya Allah, semoga dengan bacaan Quran, semoga dengan pemahaman Al-Quran ini penyakit hamba sembuh. Karena Quran itu sebagai obat, baik untuk penyakit fisik atau penyakit batin. Banyak hadis yang sahih. Ada seorang raja yang sembuh dari sengatan kelajengking karena dibacakan surah Al-Fatihah oleh salah satu sahabat Nabi SAW. Jadi ini bukti bahwa Quran itu menjadi obat bagi penyakit zahir dan penyakit batin. Jadi sebelum baca Quran, niatkan, ya Allah, semoga dengan membaca ayat ini, memahami ayat ini, penyakit hamba sembuh. Karena tidak ada orang yang tidak punya penyakit, walau sekalipun itu hanya penyakit batu. Kemudian yang kedua, niatkan bacaan Al-Quran itu untuk menambah cahaya dalam hati kita. Karena fungsi Al-Quran itu nuru wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang sangat terang. Niatkan, ya Allah, semoga hati hamba semakin bercahaya dengan bacaan dan pemahaman Al-Quran. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk menambah petunjuk, menambah kebaikan. Karena salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menambah petunjuk. Kemudian yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai meluaskan atau melapangkan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, ditafsirkan oleh salah satu ulama, siapa yang berpaling dari mengingat Al-Quran, membaca Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kalau tidak sempit ekonominya, sempit hatinya. Maka ketika kita membaca Quran, niatkan, ya Allah, semoga hamba mendapatkan kelapangan hati. Karena Engkau berjanji, siapa yang tidak membaca akan disempitkan, maka siapa yang membaca akan dilapangkan. Itu adab-adab kalau kita ingin belajar dan memahami Al-Quran. Kemudian yang terakhir, adabnya adalah sadarkan diri kita saat membaca dan memahami Quran. Saat itu Allah sedang menasihati kita. Sadarkan Bapak Ibu, diri kita kalau kita lagi baca Quran, lagi memahami Quran, saat itu Allah sedang menasihati kita. Sehingga kita benar-benar merespon seluruh panggilan Allah dalam Quran. Misal Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau kita paham, mesti hati kita merespon. Nggih ya Allah, wonten nopo? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siap ya Allah. Ngoten. Itu kalau orang paham, setiap ayat itu direspon oleh dia. Allah bertanya, a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? Hai manusia, hai para petani, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman ini ataukah kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Kalau kita paham itu, kita akan merespon, Engkau ya Allah. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali kita memahami tafsir Al-Quran. Maka insya Allah kajian kita nanti, ya, pertemuan berikutnya, ini saya dikasih jadwal setiap ahad kelima, gitu. Insya Allah pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mengkaji tafsir Quran, tapi tafsirnya ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan, tidak urut dari awal. Karena saya sudah ada kajian rutin di sini untuk yang tafsir dari awal. Insya Allah kita akan selesaikan sampai akhir insya Allah.
Tapi untuk hari Ahad pekan kelima, insya Allah kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat pilihan, seperti tafsir ayat kursi, ya, tafsir 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat yang lain yang nanti insya Allah kita akan kaji itu setiap pekan kelima insya Allah. Semoga Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu jemaah ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik yang berkenan dengan materi atau di luar materi. Monggo. Pertama terkait dengan hadis yang menuntut ilmu pahala haji. Saya baru dengar ini. Biasanya itu ada kaitannya dengan siapa yang sholat subuh 2 rakaat, kemudian berdiam diri sampai suruh, itu baru pahala sempurna haji dan mohon dijelaskan. Kedua, mohon dijelaskan surat Al-Qasas 7 dulu yang kita disuruh mengejar akhirat, jangan lupa dunia. Waktu lagi bima taqallah dalam akhirat pada tansa nasibakan dan mohon dijelaskan. Iya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan pramuka dan ilmu, ya, itu luar biasa. Salah satunya memudahkan mendapatkan surga. Nah, pertanyaan saya, apakah ilmu-ilmu umum yang dipelajari sekolah ataupun untuk dunia, apakah itu termasuk dalam ilmu? Ya. Dari ibu-ibu? Ibu-ibu 1. Karena bagian ibu-ibu hanya 1. Kalau bapak-bapak boleh 2, 3, 4 boleh. Silakan ibu-ibu. Mungkin mic-nya bisa ada mic, Pak? Oh, enggak ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya daripada dangdut tadi. Setel murotal sambil goreng gurami. Gimana itu? Daripada nyetel dangdut. Kata Pak DPR, daripada nyetel dangdut katanya. Baik. Saya jawab dulu. Nanti kalau ada pertanyaan susulan, silakan nanti ditanyakan lagi. Yang pertama tadi tentang hadis, ya. Hadis yang barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh dia diam duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah itu. Ada satu riwayat mengatakan pahala haji. Kemudian yang kedua, hadisnya yang juga mendapatkan pahala haji yang sempurna itu berangkat ke masjid man ghada. Siapa ghada itu satu akar kata dengan ghadan, isu, ghadan, besok, ya. Man ghada ilal masjid, siapa yang datang pagi-pagi. Pagi-pagi itu makna aslinya, kalau ulama menerjemahkan artinya bersegera. Orang itu kan kalau bersegera pagi-pagi udah datang ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkan, maka bagi dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Artinya Pak, kalau Bapak Ibu tadi habis subuh duduk, kemudian zikir kepada Allah, sholat syuruk, setelah itu datang ke masjid, ya, atau diam di masjid ini sambil menunggu kajian dimulai, dapat 2 pahala haji itu yang sempurna, insya Allah. Ini luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang firman Allah, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما آتاك الله الآخرة. Carilah apa yang Allah perintahkan dari urusan akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka, nasibmu. Nasib itu bahasa Arab, artinya bagian. Bagianmu dari urusan dunia. Karena Allah jadikan kita umat Islam itu umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasata, umat pertengahan. Pertengahan antara apa dan apa? Antara Yahudi dan Nasrani. Ini mic-nya ke atas apa di dalam? Malu saya nanti dicegat depan. Gak apa-apa ya, ada DPR sini, tenang. Pertengahan antara Yahudi, Nasrani. Yahudi itu Pak, urusan dunia semangat banget dia. Sampai Quran pun ayat-ayat Allah, ya, kitab Taurat dijual oleh mereka untuk mendapatkan dunia. Jadi kalau ada orang tanya kepada Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, ulama Yahudi itu tentang hukum dan hukum itu tidak sesuai dengan nafsu yang bertanya, kata Yahudi, saya akan rubah ini tapi bayar dulu saya. Makanya Allah berkata, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan jual ayat-ayatku. Itu bukan tertuju secara khusus kepada umat Islam buatan, tapi kepada Yahudi. Karena ayat itu awal dan berikutnya tentang Yahudi Bani Israel. Tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Itu kerjanya Yahudi. Dunia-dunia. Nah, kalau Nasrani ini kebalikannya. Akhirat mulu, ngoten. Akhirat. Ya. Ibadah terus. Sampai ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya Allah katakan mereka waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Ini enggak ke atas, Pak ya. Nasrani. Kenapa? Amal bila ilmu. Amal bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Yahudi itu punya ilmu tapi nggak diamalkan. Yahudi, makanya dikatakan maghdub, dimurkai oleh Allah. Maka Bapak Ibu, mari kita amalkan yang sudah kita pelajari. Nah, umat Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka Allah berfirman, wabtaghi, cari. Jadi urusan akhirat itu dicari kata Allah. Nah, sekarang kebalik kita. Urusan dunia diuber-uber. Tapi urusan akhirat ada waktu luang baru dia datang. Itu kebalik. Karena firman-Nya wabtaghi fima atakallahu dalal akhirah. Carilah. Berarti harus meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kenceng-kenceng sampai enggak kerja. Ngoten. Sama juga ibu-ibu, jangan kenceng-kenceng datang pengajian sampai lupa kewajibannya kepada suami. Ngoten. Insyaallah demikian pemahamannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari Pak Ayong. Ini salah satu jamaah tahsin. Apa tadi pertanyaan Pak? Lupa. Ya, ilmu umum itu apa masuk ilmu agama? Ini memang jadi polemik dari dulu. Polemik ini. Kalau Imam Al-Ghazali yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau mengatakan tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu itu yang baik-baik dari Allah. Bukan hanya ilmu agama. Tapi ilmu umum itu tidak kemudian kita katakan bahwa itu syariat, boten. Itu ilmu agama tapi bukan syariat. Karena kalau syariat itu harus dari wahyu, Pak. Dan tidak ada perubahan. Di masa ke masa itu nggak ada perubahan. Sholat dari dulu 4 rakaat, sholat zuhur itu. Subuh dari dulu 2 rakaat, nggak ada perubahan. Itu syariat namanya. Tapi kalau ilmu umum itu setiap saat kan ada perubahan. Ya. Dulu tensi darah itu yang paling tinggi berapa? Masih ingat nggak? Kan berubah itu setiap saat itu. Paling rendah, paling tinggi itu berubah. Ya, artinya apa?
ilmu itu tetap ilmu agama tapi bukan syariat. Karena kalau syariat itu harus, kemudian Islam itu harus paham ilmu umum. Karena bagian daripada ilmu agama. Dalam Quran itu kan dijelaskan tentang hujan, ya, tentang gunung. Itu semua penelitian-penelitian mutaakhirin, semua rujukannya adalah Al-Quran. Makanya ilmuwan-ilmuwan dulu itu semuanya Muslim dulu. Itu mayoritas Muslim. Dokter pertama Muslim, Ibnu Khaldun. Matematika Muslim itu. Dulu orang non-Muslim belajar kepada Muslim. Dulu Muslim itu tertinggal, Pak, terbelakang. Rumah mereka masih dari tanah. Islam sudah canggih dulu. Karena apa? Kitabnya canggih, Al-Quran. Nah, sekarang kebalik. Jadi kalau kita lihat kitab suci umat Islam itu Al-Quran, maka umat Islam itu umat yang paling canggih, paling maju peradabannya. Karena kitabnya canggih. Tidak ada dalam Quran itu kecuali sains sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menjelaskannya, ilmu umum itu termasuk juga ilmu agama, tapi bukan syariat. Karena syariat itu tidak ada perubahan dari masa ke masa. Ajarkan anak kita ilmu umum, fisika, dokter. Kalau nggak ada dokter Islam, kita berobat kepada orang kafir pula, orang non Muslim. Kita dikasih nanti dikasih obat dan seterusnya, kemudian ada kontrak perjanjian dan seterusnya. Kita harus bangkit, harus bisa mengembalikan masa keemasan yang dulu pernah ditorehkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang keempat, menyetel murattal sambil masak. Ibu-ibu nih pertanyaannya aneh-aneh, Mas. Nyetel. Susah jawabnya saya ini. Baik. Kalau sambil mendengarkan, betul nopo-nopo. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diam. Dengarkan, sambil dengarkan, betul nopo-nopo. Nah, tapi kalau sambil bicara tidak mendengarkan dan seterusnya, saya lebih baik dimatikan aja. Itu baik karena dengan niat menjalankan perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Yang kedua, kalau untuk mendidik anak, betul nopo-nopo. Ya, kalau untuk mendidik anak, misal anak umur 3 tahun itu kan pendengarannya sangat luar biasa. Yaitu anak-anak itu lebih cepat menangkap dari apa yang dia dengarkan daripada apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lihat. Lebih nangkep mendengarkan itu. Maka metode tasmi' memperdengarkan kepada anak-anak itu lebih bagus. Anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada itu namanya Abdullah Fadl Asyakob. Umur 7 tahun, hafal Quran, tafsirnya sama matan-matan kitab. Umur 7 tahun itu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Sebelum menikah, si laki-laki ini sudah bertekad, saya akan mencari wanita salihah yang bisa mencetak anak-anak yang istimewa dalam menghafalkan Quran. Allah wujudkan niatnya. Maka ada yang belum menikah sini. Yang kedua, setelah hamil itu kandungan umur 1 bulan, ya, selalu diperdengarkan murattal Quran. Kalau tidak sempat baca Quran, dia perdengarkan murattal Quran. Tapi kalau sempat baca Quran, ibunya baca Quran. 1 hari 1 juz. Ketika umur kandungan itu umur 8 sampai 9 bulan, itu diperdengarkannya Al-Quran. Kalau dia sibuk, tapi kalau ibunya itu sempat, maka ibunya akan membaca Quran 1 hari 9 juz. Masya Allah katanya. 9 juz. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah lahir? Ya umur
2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, anak ini sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Karena apa? Itu sudah tidak asing bagi dia. Dalam kandungan sudah dia sering dengarkan. Ini bisa dipraktekkan. Nah, kalau untuk anak-anak, mendidik anak-anak supaya mengikuti bacaan Al-Quran, betul nopo-nopo. Ibu sambil masak, kemudian nyetel murotal untuk mendidik anak-anak yang umur 3 tahun supaya mereka bisa mengikuti bacaan itu. Betul nopo-nopo. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba pilihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kajian ini menambah iman, takwa dan ibadah kita kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.